Ya Allah, ya Rabb. Atau orang Wahabi pun datang syekhnya dari jauh, gembira. Jadi kita datang syekh kita tak boleh. Dia pun wajan, kita tak boleh wajan macam mana? Adil. Wa wajad rohani rahmani. Fal wajdun nufsaniyah ayatawajaduhu biquwwatil jisim. Kalau nafsu ini, wajad nafsu, itu cuma kekuatan fisikal saja. Bi ghairi quwwatil jazabatil ghalibatir ruhaniyah. Tidak ada dorongan wajad ruhani. Seperti ar-riya was-sum'a wasyuhra. Orang ingin dihormati, orang ingin didengar, orang ingin ditengok. Itu dia merasa ada wajad sendiri dari keinginan nafsu itu. Gerakan padahal tak ada orang yang tengok pun, tapi dia merasa ini kan wajad namanya. Wajad nufsani. Wa hadzal qismu kulluhu batil. Itu batil. Kenapa? Lianna ikhtiyaruhu ghairu maghlub wa maslub. Karena dia melakukan itu, memilih untuk wajad itu tanpa ada dominasi rohani, tanpa ada maslub salaf, yani ada tarikan, tanpa ditarik oleh Allah, ditarik oleh fisikal sendiri, dorongan dari muqtadayat an-nafsiyan, an-nufsaniyah, tuntutan nafsu. Wala yajuz al-muwafaqatu bi mithli hadzal wajad. Ini jangan diikuti, kena dilawan. Sampai dibahas dalam kitab Imam Sya'rani, jika ada kita sholat disebabkan khusyuk karena ada orang, tetapi tercapai khusyuk, boleh tak? Misalnya ada seorang sultan lah mau datang ke masjid, kita adalah ustaz masjid itu, lalu karena ada sultan langsung ke Allahu Akbar, Alhamdulillah, dia mencapai khusyuk dari apa yang dia lakukan. Betul terjadi, tetapi kan motif awalnya kan ada orang lain, tetapi batil. Coba bagaimana tentramnya sufi? Ada atau tidak ada orang, memang dia tidak melihat orang. Itulah seruan-seruan wa'arid anil khalaq, buang orang itu dalam beramal, bukan untuk orang. Kalau untuk orang menyebalkan lah, atau menyebalkan artinya membuat dia kesal, tak suka. Tapi jika untuk Allah, maka dia suka. Itu disebut hatinya qasi, tidak ada kerinduan kepada Allah. Wa amma wajadur ruhani biquwwatil jazabah. Kalau ruhani memang adalah jazabah. Jazabah ini adalah tarikan Allah. Sebabnya apa? Biqiraatil Quran bisautin hasan. Zayyinul Quran bisautin hasan, kata Rasulullah. Man lam yaqra'il Quran bihusni sautin falaysa minni. Orang yang baca Al-Quran tidak indah, itu bukan golongan kami. Diindahkan agar orang terjadi jazab. Atau syi'run mauzurun, atau syair yang mauzun, yang memang ada wazannya, indah. Atau zikrun mu'thir, atau zikir yang memang memberikan asar, kesan. Allah, 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 akan nampak indah. Itu yang jamali. Ada yang jalali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan indah. Kenapa mereka rasa tak suka? Karena hatinya qasi. Yang disebut itu Allah, zikir itu. Syekh Yosef satu hari ada dalam bilik di satu tempat di Indonesia. Dia tidak sholat subuh, tidak pergi ke masjid. Sholat subuh bersama dengan ahbab di rumah. Lepas subuh dia masuk ke dalam bilik. Rupanya dia masih lupa, tadi malam dia habis mencatat bisnis dia. Jadi lepas sholat dia zikir sekejap, langsung ambil buku catat bisnis. Rupanya di masjid ada zikir La ilaha illallah, la. Itu langsung bukunya dilepas oleh dia, duduk ya. Ikut apa zikir la ilaha illallah. Nah kan jazab mendengar suara. Mungkin itu di daerah Sunda suaranya agak halus sedikit. La ilaha
illallah. Lah, kan indah. Terasa buku yang ditengok, yang dipegang, langsung lepas dan duduk dari bawah. Illallah. Lah, anak mau masuk mau bawa air jadi tak jadi, anak keluar lagi. Kan wajar. Allah. Haram. Fala yabqal jismi quwwatun wa ikhtiyar. Maka jisim fisik tak mampu lagi melawan. Tak ada lagi pilihan lain. Kena ikut hati yang lembut itu dan mudah wajar. Ada orang dibagi nasihat, kena hatinya lembut, nangis. Itu wajar kan? Di bawah jalan pun tak hilang nangis itu. Kan gerak. Haram itu. Atau itu yang rohani, yang jusmani misalnya. Bagaimanapun orang dengan lagu daerah dia yang didengar dari kecil akrab lah. Kayak anak dulu di Betawi dari kecil, jadi udah macam lagu Betawi itu, lagu lenong. Kalau dengar mungkin meskipun sedang baca kitab, mesti kaki tuh tak terasa. Kok gerak? Tak terasa. Haram ini gerak. Atau orang pergerakan lah di lapangan nyanyi jihad, awalnya diam saja, tetapi jika sudah panas, jihad berjihad lompat yuk. Macam mau perang, padahal perang dengan siapa? Kan wajar. Berjihad. Lalu ustaz-ustaz yang di depan-depan itu berdiri juga. Coba kalau dimatikan, berhenti menyanyinya, kan dia tinggal sendiri begini. Lah anak tengok suyuh pergerakan. Ya. Tadinya duduk di depan bangku-bangku mewah kan, suyuh. Yang ketua MPR, yang ketua menteri, yang jadi yang murabbi kabir dalam ikhwan. Lalu ikhwannya menyanyikan lagu perjuangan, jihad, berdiri kan semua. Suyuhnya pun berdiri juga akhirnya tangan. Yang lain kan lompat-lompat. Lah karena mungkin lebih dia kuat lah menahan wajahnya kan, jadi tangannya ada satu nih. Lalu pegel ganti. Anak ketawa, jangan wajah itu. Giliran orang sufi bid'ah. Orang pergerakan pula yang mengatakan. Ya Rabbi. Mas Dulu, kasihan sufi. Padahal sufi buatnya pun di dalam kamar, tak boleh, haram di banyak awam dan nampak semua. Dia mau di majlis terhormat dan tidak ada boleh orang yang lalai dan kena ada adab dan ya Allah masih bid'ah pula. Malish. Wa hadzal wajad ruhaniyun rahmaniyun fayastahibbu muwafaqatuh. Wajad ini boleh diikuti karena ini wajad ruhani. Kalau terjadi di situ memang dia ingin berdiri, berdirilah. Halaj itu kan jalan lalu berdua dengan temannya. Lalu ada orang wanita gadis merindu dengan kekasihnya, menyanyikan kerinduan kepada kekasihnya. Halaj langsung pun ikut kata-kata itu menyanyi. Cuma dia rindunya kepada Allah, tapi kata-katanya kata-kata dia diambil. Kapan aku datang kepadamu dan mengunjungimu sehingga aku memelukmu dan engkau memelukku. Halaj nyanyi pula, tapi dia kekasihnya Allah. Ya kata memelukkan bahasa, mungkin ditakwilkan maknanya rahmah, lutuf, apa. Kan boleh. Bahasa. Maka dalam tasawuf dikatakan kullun lahu laila. Laila kan nama kekasih kan. Semua punya kekasih. Wa man lailukum. Siapakah kekasihmu? Laila ya ghairu laila. Kekasihku bukan kekasihmu. Silakan kalian bernyanyi, tapi aku menyanyikan untuk kekasihku. Itulah syair-syair qasidah yang dinyanyikan oleh orang sufi. Fabashshir bi ibadiyal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ini pun boleh dimaknakan ke sana. Berikan kabar gembira kepada hamba yang mendengarkan kaul, kemudian dia mengikuti kaul yang indah-indah. Nah kan ini harakah wajad namanya, ittiba.
Ittiba itu zahir dan batin. Wa kadza sautul usyak wa tuyur wa alhanil aghani. Begitulah suara orang yang sedang rindu, suara burung dan nyanyian-nyanyian orang yang bernyanyi, lagu alhan lahn. Coba qad kafani ada dua lagu, ada qad kafani. Nah, kalau suaranya indah itu cuman kena dilantunkan dengan lagu indah, maka makna itu masuk ke dalam hati. Makanya mursyid kena suaranya bagus lah. Kalau suaranya buruk, waduh, bukan menimbulkan wajah kan. Nyedihin. Fakullu dzalika quwwatun lirruh la madkhala linnafs wa syaitan. Itu semuanya kekuatan ruh. Tidak ada setan dan nafsu masuk ke situ, tak ada. Orang wajad itu tak ada. Ini sedihadal wajad dalam wajad. Lianna syaitan yang sarif di zulumatin nufsaniyah. Setan itu datangnya kepada zulumat nufsaniyah. Wala ya tasarraf ya. Bukan yang sarif, ya tasarraf. Artinya mengendalikan ya. Di nafsu yang zulmani. Wala yatasarraf fi nuraniyah ruhaniyah. Li'annahu yazubu fiha kama yazubul milh fil ma'. Karena syaitan mendengar nasyid yang membangkitkan cinta kepada Allah dan Rasul, syaitan itu menjadi hancur lebur seperti garam di air. Wa kadza fil hadits li'annahu qala qira'atul ayat wa asy'ari hikmah wal mahabbah wal ushq wal ishq wal aswatul hasina quwwat nurani lirruh. Ya, ada dalam hadis yang maknanya membaca Al-Quran, syair-syair hikmah, cinta, rindu, suara-suara kesedihan itu membuat kekuatan yang bersifat cahaya kepada hati. Fal wajib an yasila nur ila nur. Karena itu nur, maka nur ke Allah larinya. Wa huwa ruh. Dan ruh nur. Kama qala Allah Ta'ala wat tayyibuna lit tayyibat. Ya. Wat tayyibati lit tayyibun. Kata-kata indah untuk hati yang indah. Ini tafsiran thayyibat thayyibun, tengok di tafsir. Banyak. Ada yang mengatakan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, boleh. Ada yang mengatakan perbuatan baik hanya untuk hati yang baik, boleh. Suara indah hanyalah datang kepada hati yang baik. Oh, artinya menggerakkan hati yang baik, boleh. Tafsir. Dan di tafsir memang itu maknanya boleh. Amma idza kana al-wajad syaitaniyan wa nufsaniyan fala yakunu fihi nur. Kalau wajad nufsani tidak ada nur. Perempuan menerima surat cinta ya. Lelaki lamarannya diterima. Ana dulu melamar Ummu Asma di Mekah sendiri. Datang sekali ditolak lamaran itu. Datang kedua kali ditolak. Begitu datang ketiga kali, yang cakap ibunya. Saya terima lamaran kamu, saya terima kasih kalau kamu percaya dengan anak saya. Udah. Ana mau pamit balik. Ini kan pintu keluar, tapi Ana masuknya ke dapur. Ya, ke apa namanya? Matbah. Dapur. Jadi, permisi mak, saya mau pulang. Ya silakan, masuk ke sana ke dalam. Memang mertua perempuan anak itu memang suka umur lah. Jadi tidak diberitahu terus, dibiarkan. Tapi Anda di dapur lama, mau keluar pun malu. Jangan ambil makanan, nanti habis itu makanan keluar. Merah muka. Wajar. Senang diterima, salah keluar. Orang mau keluar malah masuk ke dalam. Lepas dapurnya kan besar. Jadi pas masuk ke dapur tak ada orang. Oh, kok mana kita? Kok itu ada dapur, ada tempat masak segala. Jadi Ana mau pikir pintu pun lama. Kayak itu. Jangan habiskan makanan di dapur, katanya keluar. Ya. Wajar. Bal yakunu zulmanian wa kufra wa zulmah tasil ila zulmani wa hiya nafjamah. Di Indonesia ada lagu Syaitanir Rajim. Lagu teman tapi mesra. Dengar sampai ke sini. Wallahi hada Syaitanir Rajim, afrit, nafrit. Teman tapi mesra. Orang nanti bernyanyi itu nyanyi ini kan bisa jadi irsyad, al-irsyad irsyad. Nyanyian itu bimbingan orang.
anak gadis atau laki yang tumbuh besar, tak ada guru dia bercinta, tapi nyanyi itu gurunya yang dibimbing itu. Al-irsyad irsyad. Kenapa di dunia syaitani nufsani orang terima bahwa irsyad irsyad, kenapa di dalam tasawuf tak boleh? Orang di mana-mana menyanyian itu adalah membimbing. Orang semua belajar dari nyanyi tentang cinta. Ada lagu teman tapi mesra. Orang Yahudi itu paham betul, maka dia buat lagu itu. Teman tapi mesra. Ya Rabbi syaitanir rajim. Laki perempuan akan terjadi itu, dia sering bersama, sering mesra. Ada lagunya, wajar kan jadinya. Kenapa? Karena dia asyik dengan lagu itu sesuai dengan apa yang terjadi di hatinya. Wajar. Itulah mazhab al-ibahiyah, halal segala cara. Maka kita kena ciptakan generasi yang cinta kepada lagu ruhani, lagu madah nabawi wa ilahi, lagu irsyadi ruhi. Coba kalau kun ma'allahi tarallaha ma'ak, bersama Allah nanti engkau akan melihat Allah bersamamu, kan indah. Kalau rohnya hidup, sama dengan kaulah segalanya, aku ini milikmu, kan sama juga nafsu syaitan, indah juga. Nah tadi setiap orang punya Laila, siapa Lailanya? Dengar nasyid sufi, tapi dengar lagu syaitanir rajim, ceria lah kan? Allah. Banyak di Kairo pun pelajar datang dengar nasyid sufi, Qasi, akan keras hati itu, hajar. Tapi di luar dia main gitar, nyanyikan Ebit GAD, nyanyikan Iwan Fals. Tidak adil manusia itu. Karena ruhaninya tidak hidup, mati. Banyak orang yang masuk ke dukhul ala tarbiyah Syekhna Yusuf kena dengar suara Syekh Yusuf. Anak pertama kali duduk majlis pun duduk paling belakang. Suaranya enak sekali Syekh Yusuf, sampai anak lagi duduk akhirnya kena paling belakang. Apa dulu yang anak suka sekali? Yang ya amali, kata amali sampai sekarang teringat. Saya nyebut amali itu kan, amali kan wahai harapanku, itu kan kepada Allah. Dia mungkin menyebutkannya dengan